Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Masih ingat firman Tuhan atau khotbah minggu lalu? Dalam Keluaran pasal 14 ya. Ayat 13 dan 14. Tetapi pasal 14 ini sampai pasal mulai dari 13-14 ini berbicara tentang masalah, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak ada titik terang sama sekali. Mereka terjepit. Mereka maju kena, mundur kena. Dan di situ kita belajar, kita lihat bagaimana cara menghadapi pergumulan kehidupan yang melilit kehidupan kita. Bagaimana menghadapi persoalan kehidupan. Ada dua cara, saya sudah sampaikan minggu lalu. Yang pertama, beriman teguh. Yang kita sudah bahas kemarin secara panjang lebar. Tapi yang kedua adalah meminta hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, tempat mereka diperbudak, menuju tanah perjanjian ini adalah sebuah perjalanan yang benar-benar sangat menarik untuk kita ikuti bersama-sama. Oleh karena apa? Perjalanan ini kalau kita lihat, sebenarnya mereka pergi bisa cepat, tapi Tuhan buat mereka putar-putar di padang gurun. Untuk apa? Untuk latih mereka. Latih untuk apa? Apakah latih untuk berperang? Tidak. Untuk latih mereka agar supaya mereka siap menjalani hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara, kisah yang terjadi di tepi laut Teberau, bangsa Israel benar-benar diperhadapkan dengan kesulitan seperti saya katakan tadi. Jalan buntu, mereka terjebak. Saudara-saudara, ketika kesulitan mengepung, ada saat-saat kita tidak ada jalan sama sekali ya. Ada mau bikin bagaimana, orang mau begini tidak bisa, mau ke sana tidak bisa. Saya sekarang ini dalam pergumulan yang luar biasa. Saya mengaku menjadi ketua panitia satu kegiatan. Dan kegiatan ini benar-benar membutuhkan dana besar. Dan tidak ada subsidi. Dan saya harus berusaha untuk mencari. Dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini seolah-olah mau bikin apa? Tetapi kita jalani saja dengan enjoy, kita nikmati. Saudara-saudara, saat tiada jalan apa yang harus kita lakukan? Hadapi kesulitan dalam kehendak Tuhan. Itu yang kita pelajari lalu. Yaitu beriman teguh dan cari hikmat. Nah oleh karena itu secara khusus tema saya pada saat ini adalah mencari hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kayaknya saya minta bantuan untuk kaca jendela dikasih sedikit. Karena dia bukan terbang, saya punya catatan khotbah ini. Ya pas. Kayaknya itu, oh ini lagi. Dia kasih terbang, baru saya lupa lagi bagaimana. Ya, tidak lupa, tapi ada baiknya saya ada tuntunan supaya tidak khotbah ke sana kemari sampai 1 jam. Dan tinggal terputar bisa saja. Toh, semakin tua ya lupa lagi. Memang sudah direnungkan ini. Mencari hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kesulitan melilit hidup kita, kita harus mencari hikmat dari Tuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya mencari hikmat daripada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, kita akan melihat teladan yang diberikan oleh Musa. Kita akan lihat pasal 14 mulai dari ayat 15. Kita baca hanya satu ayat saja, ayat 15, dan kita lompat ayat yang ke-19 sampai 21. 15 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi,
Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita lihat ayatnya yang ke-19 sampai ayat 21. Ayat 19 sampai ayat 21. Sama-sama baca ayat 19. 3. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sampai situ saja dulu. Nah, kita akan melihat dari pasal 14, saudara. Dari pasal 14, ayat yang ke-15 sampai pasal 15, ayat yang ke-20 yang kita baca tadi. Teladan daripada Musa. Ketika pergumulan itu datang, dia maju dan memberikan semangat kepada orang Israel. Tetapi dia juga memberikan teladan yang luar biasa berhubungan dengan imannya sendiri. Ketika kesulitan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang 13 sampai 14, beriman. Saya sudah bahas minggu lalu sebagian itu. Beriman teguh. Hal ini sudah saya sampaikan. Yang dimaksud di sini, saudara, kita coba lihat bagaimana iman dari Musa, pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan. Dia menyampaikan itu. Saudara-saudara, beriman teguh Musa ini terlihat dari apa yang disampaikan di sini. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang apa? Yang akan diberikan kepadamu kapan? Kapan? Kapan Israel butuh pertolongan? Hari ini. Lihatlah keselamatan yang diberikan Tuhan. Hari ini. Bukan besok atau nanti. Nah, saudara, kemudian dikatakan juga orang Mesir yang kamu lihat kapan? Hari ini. Masalah yang kamu lihat hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara, beriman teguh adalah landasan untuk cara-cara selanjutnya. Meminta hikmat daripada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan, tapi kalau kita tidak percaya pada Tuhan, kita harus percaya pada penyertaannya. Ingat, Israel masih disertai Tuhan, atau ada tiang awan, tiang api. Ada, nyata, jelas. Percaya pada kuasanya. Ada, nyata, jelas. Percaya kepada kebaikannya. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan tunda-tunda waktu. Kalau sudah saatnya, dia tidak akan tunda waktu. Tapi dia tahu waktu terbaik. Kadang-kadang kita mau pakai waktunya kita. Wah, waktu saya harus begini Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sabar deh. Nanti saja. Banyak cerita ya, banyak cerita yang berhubungan dengan kesaksian-kesaksian orang. Tapi saya kadang-kadang takut menceritakan kesaksian ini karena nanti orang salah paham. Jadi ada pernah kisah yang saya baca dan berbagai kisah. Ada seseorang dia mau pergi dia memberikan seminar. Untuk di seminar ini dia akan mendapat hadiah Nobel. Nah, hadiah yang tertinggi dalam bidangnya, yaitu berhubungan dengan medis atau kedokteran. Tetapi pada waktu dia mau pergi beli tiket pesawat, sudah ada tiket tiba-tiba di cancel dan bilang tidak bisa. Oleh karena ada cuaca yang tidak baik, tidak bisa untuk pesawat terbang. Baru dia tanya, kalau menuju ke tempat ini berapa jam? Saya lupa berapa jam, tapi kira-kira 8 jam misalnya, atau 4 jam. Dia bilang oke, kalau pakai kendaraan. Dia pakai kendaraan mobil. Dia mengendarai kendaraan ini. Saudara-saudara, di tengah jalan, tiba-tiba badai, pokoknya dia tidak bisa jalan. Dan dia cari-cari tempat. Akhirnya dia lihat ada satu rumah. Ada satu rumah dan dia singgah di rumah itu. Ada seorang ibu dan anaknya. Seorang anaknya dalam keadaan sakit. Saya bisa menumpang di sini. Iya. Awalnya dia sudah menggerutu. Wah, ini kenapa ini saya mau dapat hadiah Nobel, baru ini ada masalah lagi. Dan saudara-saudara yang saya kasih, saya baca kisah itu, memang saya agak lupa kisahnya tentang jumlah-jumlah hari, tapi saya petik dari apa yang dapat situ. Dia katakan, dia akhirnya diterima di rumah itu, kemudian ditanya, namanya siapa? Oh iya, bapak ada disebut dokter apa? Baru ibu ini bilang, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Karena anak saya sakit dan hanya satu dokter yang bisa menolong anak saya. Bapak yang Tuhan utus ke sini. Pada waktu dia mulai menggerutu, dia lupa dia punya hadiah Nobel dan dia ingat. Ibu bilang, saya berdoa. Saya sebagai ibu berdoa bertahun-tahun.
Dan saudara, kadang-kadang kita bilang dari sisi dokter ini dia pikir, aduh tidak bisa. Tapi setelah dia dengar ini, ibu ini sudah bertahun-tahun dan Tuhan kirim dengan cara Tuhan. Itu luar biasa ya. Tapi ada lagi kesaksian yang ini agak riskan. Seseorang dia mau naik pesawat. Oh kalau tidak salah itu pesawat Challenger dulu kalau tidak salah. Ada yang batal gitu, ada yang batal. Kemudian dia bergerutu pulang ke rumah dia, aduh ini kenapa ini. Sampai di rumah dia nonton televisi, pesawat dia jatuh hancur. Cuma dia yang hidup. Nah ini saya hati-hati. Kalau begitu yang lain bagaimana? Nah ini berkaitan dengan orang ini. Secara Tuhan punya cara, punya waktu yang tepat. Ini kita harus memiliki iman yang teguh dulu bahwa dia baik, bahwa dia menyertai kita. Kan Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Iya tak? Dalam Matius 28. Aku menyertai kau sampai kepada kesudahan alam. Tapi sebelumnya dalam ayat 16, 18 Tuhan berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Tuhan punya kuasa, tetapi dia juga menyertai kita. Kita percaya dengan keyakinan bahwa dia baik dan dia tidak tunda waktu kalau pada waktunya. Ini dasarnya. Kemudian cara yang kedua kita lihat pasal 14 ayat 15. 14 ayat 15 kita baca sama-sama. Ini kalau kita baca agak lucu juga bandingkan di atas. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara-saudara, ketika persoalan, kesulitan atau pergumulan hidup, kita harus beriman teguh kepada Tuhan. Kasih, kuasa dan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan sebagai pernyataan iman, sebagai ungkapan iman. Seseorang yang mencari hikmat, yang dia percaya pada kuasa Tuhan, beriman pada kuasa Tuhan, sebagai ungkapan iman dia harus yang kedua berdoa. Tapi kalau kita lihat cerita ini, kalau menurut saya agak lucu. Ayat 13-14 kan Musa maju dan berkata, tenanglah. Tuhan menyertai kamu. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan lihat lagi besok. Tuhan akan berperan dan kamu diam saja. Setelah itu dia masuk ke kemah. Dia bikin apa di kemah? Ayat 15. Mengapakah engkau? Rupanya setelah dia kuatkan iman daripada bangsa Israel yang goyah dan ketakutan, dia masuk ke tenda dan dia berseru-seru. Tidak tahu apa yang dia serukan. Tetapi Tuhan bilang, mengapa kau berseru-seru demikian? Stop sudah. Sekarang katakan kepada mereka, berangkat. Itu berarti Musa berdoa. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membahas tentang Musa berdoa, teladan bagi para pemimpin yang ditunjukkan oleh Musa, saya catat begini. Jangan menunjukkan, jangan mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang menjadi semakin takut, membuat orang semakin pesimis atau bahkan putus asa. Sekalipun nantinya kita sedang dalam kekhawatiran atau kita pemimpin sedang dalam kekhawatiran, kecemasan, akan berdoa dan menyampaikan itu kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mematahkan semangat orang. Misalnya saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, pergumulan, ya, apalagi sekarang saya ketua panitia kemah Pemkri, kemah pemuda ini. Saya bilang mari kita berdoa bersama, jam-jam tertentu, jam 9 malam kita berdoa bersama. Saya tidak boleh bilang begini, aduh ini ada begini, nanti kita mau makan apa, nanti kita mau pakai apa. Tidak, jalani saja dan berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Itu yang ditunjukkan oleh Musa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita punya iman, kita punya keyakinan tentang kuasa Tuhan, kebaikan, kemurahannya, kita harus wujud nyatakan itu dalam doa. Coba kita lihat satu ayat yang sudah sering kali saya bilang, Mazmur 62 ayat 9. Nah, sehingga orang yang percaya bilang begini, saya percaya, tapi dia harus lakukan ini. Mazmur 62 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Paling enak kita setelah lihat di Alkitab, lihat di slide saja, supaya ketika saya menjelaskan kita melihat baik. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya kapan? Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Kata pertama disebutkan apa? Percayalah. Kapan percaya? Setiap waktu.
Apa bukti kita percaya? Curahkanlah isi hatimu. Ya toh? Ulang. Percaya kapan? Setiap waktu. Bukti kita percaya, curahkanlah apa? Isi hatimu. Kalau curah berarti ada sisa atau tidak? Tidak ada. Sampaikan saja. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita cerita kepada orang lain. Tolong doakan, tidak. Ada hanya urusan kita dengan Tuhan. Karena mungkin kalau kita sampaikan kepada seseorang atau orang, mereka mungkin akan turun imannya atau pesimis atau marah, tersinggung. Tapi kita sampaikan saja. Saya kadang-kadang jengkel dengan seseorang, aduh bagaimana ini? Saya bilang, Tuhan, saya jengkel dia, pulihkan nanti saya. Saya tidak bilang Tuhan pulihkan dia, tapi pulihkan nanti saya untuk jadi berkat bagi dia. Wah, itu repot. Tadi malam saya agak terganggu dengan satu pikiran, kayaknya berhubungan dengan khotbah ini. Aduh, saya bilang, Tuhan tolong saya. Sampai tadi pagi sudah buka ini, saya lagi persiapan, saya dia pusing dengan barang ini. Tuhan, tidak ada damai sejahtera di hati saya. Dia tidak tahu, saya jengkel dengan dia. Karena dia tidak tahu. Tapi Tuhan tolong. Saya berdoa memohonkan Tuhan memberikan itu. Dan setelah saya menggeluti firman Tuhan, saya berdoa, damai sejahtera Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan sebagai perlindungan kita, saya percaya kepada Tuhan yang baik, saya percaya kepada Tuhan yang akan bertindak, maka saya akan mewujudkannya dalam bentuk doa. Doa itu bicara saja kepada Tuhan. Kapan kita berdoa? Ketika hati ini mulai sedih, berdoa saja. Ketika kita mulai berdoa saja. Berdoa itu adalah ceritakan saja kepada Yesus. Ada lagu lama, ceritakan saja kepada Yesus. Ceritakan saja. Kalau orang lain tidak mau dengar, Tinus kok cerita saja. Tinus saya ingin sekali mau tembak dia, tapi dia tidak mau. Dan saya pasti, kok jangan pastikan kau sendiri belum tembak baru. Kau ceritakan saja kepada Yesus. Kalau memang bukan kehendaknya, ya maka Tuhan akan membuat kamu tidak akan tembak dia. Ada orang lain. Misalnya contoh, cerita saja. Kadang-kadang kita malu cerita tuh, ini. Tapi ada orang lebih suka cerita kepada orang lain. Sungguh macam ganas dengan kau. Lebih baik kau bilang, Tuhan saya ganas dengan dia, Tuhan tolong kak. Saya ganas dengan kau ini. Aduh, apalagi kita gini yang membimbing orang banyak. Aduh, kadang-kadang kita bicara bagaimana. Tapi sudah sampaikan dulu, curhat kepada Tuhan. Curahkan itu artinya tidak ada sisa, sampaikan saja, buka. Salah satu teknik konseling adalah membuat si konseli atau orang yang kita bimbing, dia menceritakan, kita dengar saja, dengar. Dan kita cerita saja kepada Bapa di surga. Itu yang kedua. Jadi ketika kita mengatakan kita beriman teguh, ini mencari hikmat kepada Tuhan di tengah persoalan kesulitan. Kita harus punya dasar pertama adalah beriman teguh. Tapi bukti iman, caranya kita harus berdoa. Yang ketiga setelah berdoa, ayat 21 sampai 23. Kita lihat ayat 21 sampai ayat 23. Pasal 14. Keluaran tadi. Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut, dan dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Itu dulu. Nah saudara, itu sebelumnya, itu ayat yang ke-15-16. Ayat 16 Tuhan bilang, dan engkau, jadi Tuhan bilang, mengapa engkau berseru-seru? Begitu, katakanlah kepada orang Israel. Ada perintah Tuhan kepada Musa pertama, katakan kepada orang Israel, ini orang yang lagi marah ini, orang yang lagi takut ini, bilang ke mereka, apa? Berangkat. Kira-kira kalau kita Musa, kita pikir ke tidak? Ada musuh yang lagi marah, tidak ada jalan di depan laut, dan Musa bilang, orang Israel sudah bilang, tenanglah, Tuhan akan berperang. Sekarang berangkat. Laut di depan ini, kok pakai ini. Tapi dia taat saja kan. Kemudian yang kedua, ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu, ini perintah, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dan ayat yang ke-21, Musa lakukan itu.
Saudara, kalau saya mungkin Musa, tapi saya, ya syukur bukan saya Musa. Saya bilang begini, Tuhan tidak perlu angkat tongkat, kau bilang saja kan, terbelah saja. Kan firman Tuhan bilang penciptaan jadilah terang, maka terang itu jadi. Sekarang Tuhan kenapa bikin saya lagi yang berhadapan dengan mereka, tegas tunjuk tongkat begini, Tuhan bisa kan tidak? Tidak usah bicara, Tuhan bilang, tenang Musa, kau diam saja. Kalau di atas kan bilang, kamu diam saja, tapi di sini ke Musa bukan diam. Ulurkanlah, katakan kepada orang Israel itu, kemudian ulurkanlah tanganmu. Aduh, saya membayangkan saudara-saudara, pada waktu Yesus bilang begini, jadi murid-murid bilang begini, Guru, ini orang banyak, sudah mau malam, suruh pulang saja kah? Supaya dia cari makan di kampung-kampung. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tidak, kamu harus memberi mereka makan. Baru? Dari mana? Ada berapa roti di kampung? Murid-murid bawa roti ke tidak? Tidak ada, anak kecil yang bawa. Berapa roti? 5. Berapa ikan? Berapa orang? 5.000 laki-laki. Tidak terhitung perempuan. 5.000 laki-laki, taruhlah perempuan 3.000. Anak-anak 2.000. Berapa? Kurang lebih 10.000. Tapi Alkitab bilang 5.000. Perempuan, biasanya pertemuan-pertemuan itu kalau ibadah-ibadah paling banyak laki-laki ke perempuan. Nah, bisa saja perempuan laki-laki 5.000, bisa saja perempuan 7.000. Bisa toh? Di sini banyak laki-laki ke perempuan ini. Kayaknya laki-laki banyak ini. Tapi biasanya kalau ada acara-acara ibadah itu laki-laki itu kurang. Nah, kita tidak bicara tentang itu. Taruhlah 7.000 orang saja. 5 roti, 2 ikan. Dan Tuhan bilang, ada berapa itu? Ini dari anak-anak 5 roti. Tapi apa artinya itu Tuhan? Tuhan tidak pedulikan dan Yesus berdoa. Dan ketika berdoa, 5 roti itu, apakah langsung jadi cukup untuk 5.000 orang? Wah, langsung 2 kontainer. Muncul tiba-tiba roti. Tidak dijelaskan seperti itu. Tetapi dibagi-bagi langsung, tidak tahu bagaimana caranya cukup. Saya juga membayangkan secara pikiran bagaimana bisa ya. Ada orang yang tidak percaya, orang yang sekolah teologi, tapi iman yang mati, dia bilang begini, gampang saja. Ini sesat ya. Dia bilang begini, siapa yang bawa roti itu? Siapa? Anak kecil toh? Masa anak kecil saja bawa bekal, orang besar tidak bawa bekal. Apalagi mama-mama. Tong kalau mau mancing, Ibu Heni dia siapkan lebih daripada ikan yang tong mau mancing gitu. Apa yang kita mau makan? Pusing juga gitu. Jadi dia bilang begini, jadi pada waktu Yesus berdoa, maka semua langsung keluarkan bekalnya. Dan kalau kumpul ya lebihlah 12 bakul, karena semua orang kan bawa bekal. Itu Alkitab tidak cerita begitu, itu tipu itu. Ya. Tapi orang yang bicara ke saya, ini orang yang sekolah teologi ya. Melawan firman Tuhan mengatakan ini mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ekor ikan. Nah, membayangkan itu, saya membayangkan itu ya. Waktu di patah lagi. Masih begitu tuh, dia patah lagi. Saya tidak tahu apakah langsung patah. Kok patah lagi? Patah lagi, patah. Kalau kau makan, kau patah, ini tidak habis-habis. Itulah kuasa Tuhan bertindak. Jadi yang ketiga, cara mengatasi pergumulan kehidupan yaitu meminta hikmat kepada Tuhan. Dasarnya adalah iman, beriman. Kedua, berdoa. Ketiga, bertindak taat pada kehendak Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Tuhan perintahkan, taati saja. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu, kalau kita baca pasal 14 ayat 17 sampai ayat 18, ancaman masih ada. Orang Mesir itu masih ada. Orang yang marah itu masih ada. Mereka benar-benar masih ada di tengah-tengah ancaman. Tetapi Musa diperintahkan, ulurkanlah. Pada waktu dia ulurkan tongkat dan terbelahlah air. Musa tidak bilang begini, Tuhan, kau sendiri sudah. Itu berfirman saja. Tapi Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu. Terbelah. Kita harus bertindak. Banyak kali kita suka berdoa. Jadi kita, saya beriman. Saya berdoa. Tapi setelah berdoa, Tuhan bilang, sekarang kau bertindak. Caranya bagaimana? Kau sendiri yang mulai bayar. Orang lain saya berdoa baru. Kenapa saya harus bayar? Saya lagi yang melayani. Kenapa saya harus bayar? Tuhan. Kalau begitu, pinggir. Biasa saya bilang, kalau dalam pelayanan itu, yang ragu, mundur. Karena kita tidak terima orang ragu-ragu.
Yang kedua, yang ragu tidak mau berdoa juga hanya tampil mundur. Yang berdoa tapi tidak mau bayar harga, ini di panitia yang saya pimpin sekarang saya langsung buat daftar janji iman. Yang mau jadi panitia silakan tulis janji iman. Saya tulis mulai dari saya, tulis sejumlah berapa. Dan mereka mulai tulis, saya janji iman 150.000. Tapi saya pikir dulu sebenarnya SPP kan belum ini. Tapi mudah-mudahan supaya SPP atau dan beriman dulu untuk. Tapi saudara, beriman, berdoa, harus bertindak, harus taat. Oh Tuhan, berkatilah mereka. Terus Tuhan bilang, oke, saya akan berkati mereka, tapi kau punya itu kasih keluar kau punya. Saya mau pakai mereka, saya mau pakai kau untuk berkati mereka. Kasih keluar. Sedikit saja tercukup. Kasih keluar kecil apapun. Coba kita lihat saudara-saudara. Ini yang bawa anak kecil kan? Yang bawa anak kecil, yang roti memberi makan. Kasih keluar jadi melalui itu Tuhan memberkati. Dan jangan takut kita menjadi berkekurangan karena kita memberkati orang. Jangan takut. Bertindak ya. Saya kembali ke konsep ini. Jadi setelah kita beriman, kita berdoa, kita bertindak, yang keempat yang paling banyak diabaikan oleh semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Setelah itu semua dapat apa yang seringkali dilupakan oleh orang. Itu dia Pak. Oh Tuhan sertai kami Tuhan. Setelah Tuhan berkati semua, aman. Pak Tony bilang tadi, terima kasih. Tuhan. Tapi apakah sudah pernah bersyukur secara pribadi? Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menolong kami. Kita lihat di sini. Pasal 15 ayat 1 sampai 21. Kita tidak baca, sudah baca tadi. Ketika kesulitan hidup melilit hidup kita, di saat pergumulan hidup menghadang kita harus mencari hikmat dari Tuhan. Caranya pertama, beriman kepada Tuhan, bahwa Dia menyertai, Dia berkuasa, Dia baik, Dia tidak akan tunda-tunda waktu. Tuhan tahu kemampuan kita. Inilah dasarnya. Yang kedua, kita berdoa, nyatakan dan buktikan iman kita dengan berdoa. Berdoa adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bertindak. Ada saatnya ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan bilang diam saja. Tuhan yang akan bertindak. Tetapi ada saatnya kita harus mewujudkan iman kita, doa kita dengan bertindak atau mentaati perintah Tuhan. Dan yang keempat, yang saya katakan tadi, ini yang paling sering diabaikan, yaitu bersyukur. Bersyukur, berterima kasih adalah bagian penting dari sebuah pencarian hikmat dari Tuhan. Tapi bersyukur, berterima kasih sering terlupakan. Sering terabaikan, tidak jarang itu hilang dari ingatan kita. Ketika semua sudah, dia bilang, kok belum berdoa ada makan? Tadi saya lapar sekali. Jadi, kalau kau lapar sekali, itu kasih makan, kau ingat doa dulu kan? Karena lapar sekali kau ajar, tidak apa-apa. Nasi dihidup, kasih keluar dulu baru berdoa lagi. Tuhan terima kasih. Saya tidak mau telan dulu sebelum bersyukur untuk saya mau makan. Atau ketika semua beres, terima kasih Tuhan, terima kasih, saya mau bersyukur. Sering kali kita lupa untuk bersyukur. Banyak kali kita tidak sempat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena keasikan dengan menikmati berkat dari Sang Pemberi berkat, dari Sang Penolong, dari Sang Pembuat jalan keluar. Kita perhatikan teladan Musa, coba kita lihat ayat 1. Pasal 15. Musa dan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Orang yang bersyukur, orang yang senang hati, biasanya wujudnya adalah menyanyi. Coba lihat yang baru-baru jatuh-jatuh cinta itu. Biar suara fals kiri kanan tetap. Kau menyanyi apa tadi? Pokoknya ada lagu dari dalam hati. Bagaimana kita ditolong oleh Tuhan? Apakah ada lagu dari dalam hati? Seringkali kalau saya menyanyi, Ibu ini bilang, Mama lagi nyanyi lagu yang Bapak nyanyi. Puji Tuhan, kita dua satu hati. Berkali-kali begitu. Tapi misalnya saya menyanyi, di tengah ombak, Ibu menyanyi mungkin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, ada kemenangan, ada di tengah ombak pergumulan, tapi ada kekuatan iman. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ibu punya lagu kesayangan waktu kami belum menikah, itu lagu di tengah ombak. Berarti ibu dulu ombaknya banyak sekali. Ya.
Dan kabut pencobaan. Karena saya masih mau pacar, saya ambil gitar dan saya yang tukang gitar. Ceng, 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 ceng. Di tengah ombak. Paling bagus langsung masuk di dalam nama Yesus ada kemenangan. Saudara, kalau orang bersyukur ada nyanyian dari dalam hati. Amin. Jadi laki-laki yang jarang menyanyi itu kok menyanyi saja, biar fals. Kalau fals kok menyanyi tutup pantal di buku. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih. Saya alami hal-hal seperti itu. Banyak kali banyak peristiwa, tetapi peristiwa yang paling menyentuh hati saya adalah waktu saya studi S2 di Jogja. Setelah diwisuda, sebelum diwisuda, kami itu pergumulan betul, tidak ada uang tiket untuk pulang. Dan Bapak Ibu sudah tahu, pada waktu saya diwisuda, orang datang, dia bilang bersyukur, mau bersyukur itu, kami beli nasi kucing nasi kucing itu karena sedikit, mungkin dia nasi 2 sendok, ikan puri 1 ekor. Kalau Pak Barnabas mungkin tahu nasi kucing itu, orang-orang Jogja, kuliah Jogja tahu itu nasi kucing. Yang datang itu pendeta ketua sinode datang, ucapan syukur nasi kucing karena mau beli nasi sapi, nasi kambing, tidak ada, tidak cukup. Tapi saudara, pada waktu saya di wisuda itu tiba-tiba ada orang telepon saya. Dulu telepon dulu toh, yang toh masih beli pulsa ini mahal, beli kartunya mahal sekali. Bapak Gembala, kalau Bapak Gembala itu berarti jemaat ya. Pak Gembala, kami ada transfer 6 juta. Saya macam pusing. 6 juta tempo dulu. Tuhan terima kasih kami bisa pulang naik kapal. Saya pergi kuliah naik kapal, pulang juga kapal, tapi hasilnya pesawat. Dia apa? Waktu pulang dan saya pergi ke ATM, cepat. ATM, aduh ada antri 3 orang macam lama sampai mau beli tiket dan ya obat untuk Billy dan Gita. Mereka itu sakit dan kami harus beli obat itu juta. Aduh lama, akhirnya sampai saya masuk ke dalam. Saya lihat, saya kasih keluar uang. Tidak sanggup, saya hanya menangis saja. Papa, hati saya menjadi, engkau sungguh baik. Saya tidak sadar, orang di luar ini sudah tunggu lama ini. Kasihmu melimpah, kasih keluar untuk beli obat di hidupku. Hati saya menyanyi, bukan saya punya mulut tidak keluar. Dan saya keluar, lap air mata dulu. Dan ibu, mama di dalam sama-sama kan. Sepanjang jalan air mata, tapi saya bilang Tuhan tolong ya air mata ini pereset mata tabrak di jalan Solo. Tabrak jalan Solo itu kemungkinan besar mati. Aduh. Saya bilang, Tuhan, Bapak, air mata dia sepele ini, Tuhan tolong ini. Tapi itu lagu yang muncul sendiri dari dalam hati. Nah kita lihat apa yang dilakukan Musa menyanyi. Tapi lebih dari itu kita lihat dalam isi nyanyiannya 2 ayat sampai ayat 18 dia ceritakan. Tapi pasal 15 ayat 20 sampai 21 ada yang ikut terlibat lagi namanya Miriam. Dia mengambil rebana, dia mengajak semua perempuan memukul rebana dan menari-nari. Menari-nari. Saudara-saudara, kita cari hikmat dari Tuhan. Landasannya adalah doa. Berdoa. Kemudian, landasannya beriman. Kemudian kita wujud nyatakan dalam bentuk berdoa. Dan berdoa ini wujud nyatakan dalam bentuk apa? Curang aja, itu bertindak. Dan yang terakhir, siapa yang sudah dapat? Bersyukur. Katakan kiri kanan, jangan lupa bersyukur. Coba aku tanya begini, kau dapat apa dari Tuhan? Kau ingat kah? Kau ada hitung berkat kah? Atau kau hanya hitung, ini persoalan lagi, tantangan lagi. Hitung berkat-berkatmu. Hitung berkat-berkatmu. Dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagimu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang mengerti keberadaan kami, yang mengatakan tidak akan meninggalkan biarkan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, menjadi renungan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami yang tidak mudah. Tetapi biarlah Tuhan pakai kami menjadi berkat oleh karena kami menikmati Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa menerangkan firman-Mu.
Tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami yang sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Delvi.